Ila hadiniyah wa likunitin salihah ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ila ikhwani minal ambil mursalin wa lalu syahadu wa salihin wa malaikatul muqarrabin khususan Sayyidina al-Akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Sahib Abdul Halim wa bilis ramam baik berumbuh jajim wa duratim walim al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita khususkan untuk almarhum Sahuri bin Wastam, yaitu orang tua dari Salikin Bekasi yang bernama Sanudin, yang telah meninggal dunia pada 13 Januari yang lalu. Dan juga kita jadikan doa pula untuk almarhumah nenek dari keluarga besar di Jogja, Munasik Jogja, yaitu nenek dari Eko Sajika, Yani, Rokib, dan Inayah Cil gitu, yang telah meninggal dunia. Insyaallah semuanya mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga untuk almarhum almarhumah kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita, kakak, adik, om, tante, dan semuanya. Insyaallah mereka semua, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, juga Bapak doakan khusus insyaallah dengan doa suratul Fatihah yang akan kita baca sebagai syafaat untuk mereka semua. Dan insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa likunitin salihah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya, wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anakku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah malam ini
kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Sebelumnya mari kita jernihkan kembali akal pikiran kita, jiwa dan hati kita dari segala macam persoalan duniawiyah, kekeruhan yang selalu menyelimuti hati dan jiwa, bahkan menambah ruwet kayak benang kusut di akal pikiran kita. Jernihkan dengan cara kita zikir di dalam hati, dan juga boleh kalau yang mampu untuk syuhud dan musyahadah, yakini bahwa kalian sedang duduk di tempat yang dicintai oleh Allah. Berarti dengan kata lain, kalian sedang diawasi, diperhatikan, bahkan disambut oleh Allah kedatangan kalian di kampung ruhaniah kalian, di rumah ruhaniah kalian, di mana ini adalah sebagai tempat peristirahatan jiwa dan hati kalian, agar tentram hati dan jiwa. Maka kalian khusyukkan bahwa Allah hendak membersihkan hati dan jiwa kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika sudah tentram dan khusyuk, mari kita lanjutkan kajian kita tanpa mengabaikan zikir kita. Tetap kita konsentrasi ya dalam penerimaan ilmu ya. Kami akan menjelaskan lebih jauh lagi maksud dan tujuan dari mu'alif yang menyatakan, yakni yang menyatakan laula mayadinun nufusi matahaqqaqa sairus sairina id la masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka walaqad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Yakni bahwasanya andai saja tidak ada, yaitu andai saja tidak ada ruangan, medan ya, atau boleh juga disebut selain medan, tempat ya, area nafsu yang dijadikan sebagai sparring partner berperang dengan nafsu, niscaya tidak akan terlihat orang yang benar-benar menuju kepada Allah atau orang yang sedang menuju kepada Allah. Apa sebabnya? Karena disebutkan la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka. Karena antaramu dengan antaranya itu tidak ada jarak yang harus ditempuh walau dengan kendaraan apapun, atau mungkin tidak dengan kendaraan seumpamanya. Walaqad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Bahkan juga tidak ada yang namanya kalian tuh putus hubungan dari Allah. Aja putus hubungannya, artinya tidak ada connecting ya. Tidak ada yang nyambung gitu loh. Jadi tidak ada putus ya yang harus akhirnya disambungkan seumpamanya.
yang harus disambungkan. Karena antaramu dengan antara Allah, antara dirimu dengan Allah itu tidak ada putusnya. Tidak ada putus, artinya tidak terputus. Nah, itu. Jadi yang harus akhirnya harus dibuatkan hubungan, sambungan itu loh. Itu yang dikehendaki di situ. Jadi pada kajian yang lalu telah dibahas masalah ini, tapi belum mungkin pada pemahaman perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya. Jadi bahwasanya hijab yang melekat pada dirimu, ya, hijab yang melekat pada dirimu, dan hijab itu akan putus, akan hilang, ya, ya, akan hilang apabila kalian telah melalui proses perjalanan dengan berjuang yang disebut jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Jika kita belum juga melawan hawa nafsu dan kalah terus oleh hawa nafsu kita, maka sama saja kita masih terhijab dalam lapisan-lapisan yang bahkan makin dalam. Kalau kita seumpamanya sedang melawan nafsu kemudian akhirnya kita tuh kalah, itu hijab makin tebal. Tahukah kalian hijab yang ada pada diri kalian? Kalau mau dihitung lapisan hijab, itu sekitar 70.000 hijab untuk menuju kepada Allah. Kebayang dong, kalau satu hari satu aja, ini kalau satu hari satu ya, kira-kira untuk menempuh itu berarti 70.000. 70.000 kita bagi berapa sih ya? Satu tahunnya itu sama dengan 360. 70.000 dibagi 360. Ya segitu deh, gitu loh. Karena apa? Matematikanya jeblok ya. Nah itu. Nggak kebayang coba. Ya. Sedangkan untuk yang disebut kalau nggak salah tuh ada hadis yang menyatakan tafakkaru sa'ah harumin ibadati sab'ina sanah. Bahwasanya orang yang berpikir sejenak itu sama dengan dia nilainya berpikir sejenak yang mendapatkan hasil. Itu nilainya sama dengan 70 tahun ibadah sunnah. 70 tahun tuh. Sementara satu tahun itu 36. Sebut saja dibikin rata-rata globalnya saja, berarti untuk menempuh 1000 kali 1000 hari berarti sama dengan 3 tahun. Ya kan 3 tahun. Untuk 3 tahun berarti 3 tahun 70.000 berarti dibagi 3. Berapa tuh? Ya. Itu setiap hari satu hijab. Nah, sementara apabila kalian melakukan ibadah sunnah yang 70 sama dengan 70 tahun, ya, itu berarti yang disebut sab'ina sanah 70 tahun sama dengan berarti kalian bisa menggugurkan hijab-hijab yang berapa itu? 70 tahun berarti 70 dibagi 3, dibagi berapa ya? Bagi 3 ya, 1000 itu ya. 70 bagi 3 itu berapa? Berarti kurang lebih 1 tahun apa tuh?
70 bagi 3 itu berarti sekitar 30, 25 ya, 20, 24, 23 ya. Berarti 23. Berarti sama dengan kurang lebih, kalau kalian itu berpikir sejenak, itu sama dengan kurang lebih sekitar 22 sampai 23 ribu hijab kena hilang. Yang tadi 70 ribu. Berpikir yang semacam apa? Berpikir yang kehendaki di sini ialah syuhud dan musyahadah yang sampai pada titik di mana kalian mengetahui hakikat sesuatu. Contohnya perbuatan. Kalian lihat perbuatan. Perbuatan itu kalian lihat bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Itu mantang. Artinya tidak sampai goyah. Tidak kemudian menganalisa ini, itu, dan lain sebagainya. Wah, ini sumpah apalagi perbuatan itu yang terkait dengan diri. Yang terkait dengan diri kita, ujian dan cobaan yang menyakitkan. Apabila itu sampai pada titik syuhud, musyahadah itu yang disebut tafakkarus sa'ah. Kharumin ibadati sab'ina sanah. Itu maksudnya semacam itu, bukan berpikir sejenak itu pikiran apa? Cukup eling. Nah, itu untuk hal-hal yang agak klinik dan lebih kepada pemahaman yang ngiwo istilahnya ya. Artinya salah. Itu dianggapnya dengan alasan tafakkarus sa'ah min ibadati sab'ina sana, itu dijadikan sebagai kalimat yang disebut cukup eling. Elingno, eling marang Gusti Allah. Nah, itu dengan bahasa Jawa eling. Jadi cukup eling aja, sholat eling, ini eling. Kalau bisa makan cukup eling gitu, minum eling gitu loh. Udah kenyang semua itu kalau bisa ya. Itu contoh ya, itu contoh yang paling sederhana. Jadi yang dikehendaki di sini, jadi kalau kalian ingin tahu bahwasanya setiap kita berjuang melawan nafsu kemudian kalah, tertutup hijab, langsung bertambah terus. Ini yang 70 ribu sudah kena kalian syuhud dan musyahadah. Walaupun sekejap, dapat. Tapi kalian kalah lagi, menambah lagi, tertutup lagi. Akhirnya kayak jalan di tempat itu. Yang dikehendaki itu semacam itu. Oleh karenanya, disuruh istiqomah di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya Allah itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak dengan kita. Ini yang menjadi heboh, kontroversi, kalimat-kalimat yang menyatakan bahwasanya seperti Abu Yazid Al-Bustami ya, yang menyatakan kalimatnya sederhana gitu. Tapi ini memang spektakuler. Tapi bukan kalau salah memandangnya, salah menafsirkannya menjadi rusak. Gitu loh. Yaitu beliau menyatakan begini, menyatakan jangan sampai salah persepsi, awas loh ya, jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah pemaknaan, apalagi dijadikan sebagai pembenaran nafsu, awas. Karena ini kalimat bahaya gitu. Bapak hanya menjelaskan saja. Yaitu beliau menyatakan bahwasanya kebanyakan manusia taubatuhum minadzunubi. Taubatnya itu adalah dari segala dosa-dosa mereka. Wa ana, adapun aku, atubu, bertobat min qauli la ilaha illallah. Aku bertobat dari la ilaha illallah. Jadi bertobat dari mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya mengucapkan yang tidak mengerti, seperti burung beo. Apa yang diucapkan dia tidak paham dan tidak mengerti.
Jangan kemudian dikait-kaitkan dengan perkataan-perkataan. Memang kalau nalar dan logika, karena Allah itu dekat, itu sebenarnya tidak perlu dipanggil-panggil. Karena apa? Sederhana saja, kalau kalian sudah ada dan kalian sedang butuh, kemudian yang dibutuhkan itu ternyata dekat, kan gak perlu teriak panggil-panggil. Kalian mau makan bakso, kemudian tukang baksonya sudah di depan rumah kalian. Duduk. Nah, tinggal dilayani. Apa kalian perlu teriak-teriak manggil tukang bakso? Kalian akan manggil tukang bakso itu kalau kalian itu merasa jauh tukang bakso itu, baru diteriakin, bakso sini. Itu logika bahasa, ya. Itu semacam itu, tapi bukan berarti juga semacam yang dikehendaki juga begitu. Nah, loh. Memang benar, nah, loh. Bahwasanya tidak perlu dipanggil-panggil. Karena kalau orang yang memanggil-manggil Allah itu tandanya jauh dari Allah. Tapi kalau tidak memanggil Allah itu tandanya dia malu dan sekaligus angkuh. Tuh. Malu dan sekaligus angkuh. Lalu sikapnya bagaimana? Nah, sikapnya itulah seperti beliau yang menyatakan, aku tobat dari mengucapkan la ilaha illallah yang tidak ada makna dan artinya, yang tidak difahami. Tobat dari itu, tapi mengucapkan la ilaha illallah itulah dengan kalimat, nada, dan sekaligus faham serta mengerti bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, benar tahu tentang Tuhan dan benar tahu tentang Allah. Jadi sebutannya itu ialah semacam bentuk romantisme dalam kasih. Nah, romantisme dalam cinta, romantisme dengan Tuhannya. Tak ubahnya seperti kita memanggil istri walau dekat dengan kalimat sayang, memanggil anak walau dekat dengan kalimat sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti Allah itu jauh. Sangat dekat, bahkan kedekatannya itu nyaris, ya. Kita susah untuk mengukur kedekatannya. Tapi juga tidak bersentuhan dalam arti biologis, dalam arti lahiriah sentuhannya. Bagaimana kita bisa memisahkan sentuhan antara lahir dan batin? Oleh karena itu, hai anak-anakku semuanya, tidak akan ada habis-habisnya kalau dibahas tentang ini. Oleh karenanya di sini Bapak hendak mengajak kepada kalian sikap hati kita dan cara kita untuk menuju kepada Allah yang sudah berlapis hijab. Maka barang siapa yang menghendaki jalan kepada, yaitu jalan untuk keluar daripada dirinya, kalian ingin berjalan dan untuk keluar daripada dirinya, dengan kata lain kharajta angka, keluar dari dirimu. Apa maksudnya kharajta angka? Keluar itu mulai dari tahapan. Coba renungkan. Tahapan di mana tahapan kita kharajta angka itu ialah pertama. Tahapan pertama, kita bisa keluar ya dari diri kita, artinya keluarkan nafsu-nafsu majmumah yang ada pada diri kita. Atau kita keluar dari area nafsu tersebut. Kalau memang kita sulit ya untuk bertempur dengan nafsu-nafsu itu, maka kita menghindar. Menghindar itu sendiri sebuah peperangan dan strategi. Anak-anakku semuanya, jadi barang siapa yang menghendaki keluar dari dirinya yang berarti kharajta angka, tahapan pertama keluar nafsu, kemudian kita keluar satu persatu nafsu itu keluar. Mulai dari nafsu amaroh keluar, kemudian keluar lagi nafsu lawamah, keluar lagi nafsu sawalat,
keluar lagi nafsu sawiyah, keluar lagi nafsu mutmainnah, hingga jejak dalam bentuk wujud insan kamil, di mana ia memakai nafsu pada wilayah ketuhanan yang disebut nafsu rodiyah dan mardiyah. Coba kita runut nafsu itu, cara mau keluar. Pertama, tahapan pertama kita keluar dari nafsu amarah. Yang kedua keluar dari nafsu lawamah. Yang ketiga keluar dari nafsu sawalat. Yang keempat keluar dari nafsu sawiyah. Baru kita ada pada nafsu mutmainnah. Maka kita ada pada nafsu mutmainnah, kita keluar dari nafsu mutmainnah itu keluar, itu dalam kondisi yang disebut mazdubillah, angkatan dari Allah. Maka angkatan dari Allah karena Allah memanggil di sini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu mutmainnah, coba sini balik, kembali kepada Tuhanmu dengan apa sih? Rodiyatan mardiyah, yaitu dengan rodiyah dan mardiyah, nafsu ketuhanan, senang dan menyenangkan. Setelah datang dan masuk, maka ia adalah kembali pada makom bako. Makom bako itu turun, yaitu di mana Allah langsung menugaskan, fadkhuli fi ibadi, masuk kamu menjadi hambaku, yang berarti dinyatakan sebagai khalifah fil ard. Masuk kamu menjadi hambaku, karena kamu itu adalah sebagai uswatun hasanah. Fadkhuli wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Apa surga di sini? Ialah ada dua jannatani, dua surga. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman. Apa dua surga itu? Yaitu pertama yang disebut surga ma'rifatul abdi war rabbi, mengenal tentang kehambaannya, posisi kehambaannya, dan mengenal tentang posisi ketuhanannya. Inilah yang disebut insan hakiki. Inilah yang disebut insan yang diterangkan fi ahsani takwim, dalam sebagus-bagus rupa. Dan inilah insan, ihsan, yang disebutkan sebagai uswah, contoh. Lalu orang yang menjadi contoh ialah orang yang sudah sampai pada nafsu mutmainnah, yang sudah kharajta, angka keluar engkau dari engkau. Keluar engkau hai insan hakiki daripada insan basyari. Itu yang dikehendaki semacam itu. Jadi bahwasanya barang siapa yang menghendaki untuk keluar dari dirinya, maka hendaklah ia harus mengetahui bahwasanya orang yang ahlu thorik itu ada tiga bahagiannya. Yaitu pertama disebut orang yang ahlul abid, ya. Nah, tuh perhatikan baik-baik ya. Dan yang kedua disebut orang yang disebut murid, gitu. Dan yang ketiga disebut arif. Murid di sini adalah orang yang mempunyai kehendak, bukan murid-murid yang dikehendak di sini, muridin, gitu ya. Yaitu abidin, pertama orang-orang ahlul abid. Ini adalah orang-orang yang disebut mubtada, pemula. Itu benar-benar dia mengistiqomahkan segala bentuk apapun dalam bentuk pengabdian, yaitu dalam bentuk dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah. Jadi tidak pernah ialah melepaskan istiqomah dalam ibadahnya. Itu yang disebut ahlu tarik. Terus bagaimana kalau ada seorang salikin, bahkan yang disebut salikin itu tarikus syariah, meninggalkan syariat. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang benar itu ialah orang yang menuju kepada Allah. Disebutkan di sini yang disebut ahlu tarik itu ada tiga bahagianya. Pertama disebut al-abid, yang kedua disebut al-murid, yang ketiga disebut al-arif. Nah itulah.
Al-abid yaitu hamba. Orang yang ahli ibadah, makanya disebut ibadah, abid. Gitu. Fa'ilnya itu abid, itu orang yang ahli ibadah. Gitu loh. Menyembah dengan melakukan berbagai macam ritual. Ini dengan melakukan berbagai macam ritual. Itu orang-orang yang disebut abid. Gitu loh. Karena orang-orang yang disebut abid itu ialah jalan orang yang abid itu memperbanyak amal dan menjauhi daripada segala perpalingan, kemungkaran, dan menghindari dari ketersesatan. Itu orang-orang ahlul abid. Makanya kalau dulu tuh orang-orang ahlul abid tuh, wah, tingkatan ibadahnya sangat amat istimewa. Itu ahlul abid ya, perhatikan, awas loh kalau kalian benar-benar ngajinya benar, kemudian dalam bimbingan yang benar, kemudian kalian juga benar-benar menjadi ahlu tarik yang benar, niscaya kalian tidak akan terlunta-lunta dan tersesat. Karena apa? Kalau kalian dengan baik dan benar sesuai kaifiat, sudah berulang kali kami jelaskan, siapapun yang ahlu tarik, terlebih dalam bimbingan, kalian ahlu tarik dalam torekoh yang disebut kholwatiyah akmaliyah contohnya, nah, itu jaminan keberkahan itu meliputinya. Karena Allah menyatakan orang ahlu tarik itu sama dengan gambarannya itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra. Kalau sudah berbicara Isra, beliau, nah, Isra nih, ahlu tarik itu sama dengan Isra. Maka Allah janjinya barokna haulahu, keberkahan meliputi sepanjang jalan. Berkah, itu benar Allah juga menjaminnya. Bahkan di ayat lain, di hadis qudsi, di hadis-hadis, siapa saja yang ada di jalanku, ngurusin agamaku, maka urusannya adalah aku yang ngurus, aku yang memenuhi. Tapi bukan berarti kalian tiba-tiba berhenti kerja dan coba, bukan. Kalian tetap berbisnis, bisnisnya berkah. Tidak artinya tidak terlunta-lunta, berkah. Bukan kalian celaka, kalian akan mendapatkan untung. Kalau dagang bukan buntung, kalian akan terus itu mendapatkan. Karena apa? Janji Allah barokna haulahu, itu lahiriah, itu adalah fasilitas dunia. Sedangkan fasilitas ruhaniah menyebutkan linuriyahu min ayatina. Tuh. Kami beritahukan tentang tanda-tanda kebesarannya. Linuriyahu, nur. Itu diberikan penjelasan, penerangan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu secara ruhaniah. Sehingga orang ini di samping dia mendapatkan keberkahan, selalu bersyukur kepada Allah karena ia selalu suhud dan musyahadah. Selalu ingat kepada Allah, mendapatkan apapun tidak angkuh, tidak sombong, tidak merasa aku bisa, aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan berbagai macam, aku merasa bisa, aku merasa melakukan kerja, aku merasa dan terus merasa berbagai macam rasa yang akhirnya rasa itu membelit pada diri kita dan sekaligus menjadi senjata yang membunuh diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa, akhirnya akan ada sakit hati. Kalian merasa jadi seorang ayah, membesarkan anak, kalau merasa jadi seorang ibu, ngurusin anak, apa yang terjadi? Sakit hati kalau anaknya itu tidak patuh. Sakit hati kalau seorang guru merasa bisa memberikan ilmu, kemudian tidak diamalkan ilmunya, sakit hati rasanya guru itu. Itu tuh pasti itu banyak.
Dan kalau lihat muridnya yang begitu, marah dan tulak pinggang dan ngusir bisa jadi. Itu bisa jadi. Itu contoh-contoh banyak. Marah banget pokoknya. Karena dia tidak mengamalkan. Berbeda kalau dia itu adalah berbuat maksiat ya. Kalau tidak mengamalkan, itu marah. Begitu juga teman, saudara merasa dia bisa menolong atau membantu, pada saat tidak ada terima kasihnya, sakit hati rasanya. Itu rasa terus itu. Karena merasa ini dan merasa itu. Coba renungkan baik-baik ya. Kembali pada ahlul abid. Ahlul abid itu di sini dijelaskan, disebut ahlul abid ialah jalannya orang yang abid itu, dia selalu memperbanyak amal ibadah dan menjauhi segala bentuk ya perpalingan, segala bentuk kemungkaran, perpalingan intinya di sini, bukan kemaksiatan. Artinya segala bentuk perpalingan. Akhirnya kita ingat apa mungkin, saya ingatkan kalian. Barangkali lupa lagi, karena memang kalian tuh dimaklumi, al insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa. Nah, kalian ingat waktu ngaji keluar dikit hilang. Karena apa? Sudah hafid, hafal ya, di luar akal. Karena di luar akal ya di luar diri gitu loh. Ya gitu. Nah, jadi ingat, Sariwen, Bapak menjelaskan kepada kalian, yaitu orang yang telah mencapai hakikat Islam, orang yang telah mencapai hakikat iman, orang yang telah mencapai kepada hakikat ihsan. Pada saat orang mencapai pada hakikat Islam, dia tidak kuasa berhenti dari amal. Tuh. Kalau dia mencapai hakikat iman, tidak kuasa berpaling dari amal. Pertama, tidak kuasa berhenti. Yang kedua, tidak kuasa berpaling dari amal. Jadi Islam, hakikat Islam tidak kuasa berhenti dari amal. Jadi pengen berhenti dari amal saja nggak bisa. Itu. Kalau orang yang beriman, untuk berpaling dari amal aja nggak bisa. Kalau hakikat ihsan, dia tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun. Nah, berpaling kepada seorang jua pun berarti tidak pernah dia berpaling dari Allah kepada seorang. Artinya suhudnya tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas, walau di dalam tidurnya sekalipun. Walau tidurnya ngorok sekalipun, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar ngoroknya pada saat ia tidur setelah sholat malam, zikiran, ya, menunggu subuh, beliau tiduran. Nah, setelah tiduran, kemudian waktu subuh masuk, Bilal azan. Nah, azan akhirnya karena Rasulullah masih kedengaran ngoroknya, Bilal langsung mengucap as-salatu khairum minan naum. Bangun Rasulullah, sodakta ya Bilal, benar engkau gitu. Nah itu akhirnya ditambahkan. Jadi Rasulullah tidak menyuruh as-salatu khairum minan naum, tapi itulah tambahan dari Bilal. Nah makanya sekarang kalau yang azan disebutnya Bilal. Nah ya, karena yang pertama azan itu adalah Bilal. Itu di dalam hadis diterangkan Rasulullah kedengaran dengkurnya. Gitu, wah lepas, wah ngorok masa iya si suhud, saya pikir lepas karena sudah keluar dari diri, keluar dari diri, lepas. Karena apa? Rasulullah sendiri pernah menyatakan pada saat Aisyah mengingatkan, mau tidur ya Rasulullah gitu loh. Kalau dalam bahasa kita itu lugasnya, kok mau tidur aja? Bukankah engkau itu adalah belum sholat? Rasul menyatakan, ya Aisyah, mataku memang merem, tapi hatiku tidak.
Nah, itulah. Nggak pernah. Nah, itulah. Itu maksudnya itu semacam itu. Oleh karenanya mimpinya beliau itu adalah disebut wahyu. Mimpinya para arifin billah disebut ilham. Mimpinya kalian disebut gendam. Nah, ya kan? Nah, mimpinya kalian kan mencolot sana, mencolot sini. Wah, mimpi aja bisa blingsatan begitu jelalatan kan. Wah, pokoknya bisa jadi deplas gitu loh. Buat cepet banget, buat iya ngecelap gitu loh. Ngerti ngecelap? Orang mimpi lagi makan di sini tiba-tiba tahu-tahu berak di mana gitu loh. Nah, itu kan. Itu mimpi-mimpi ya. Dah, kita kembali lagi. Jadi itu perjalanan ya, bahwasanya ahlu thariq itu ialah orang-orang yang menuju kepada Allah, ya disebut ahlu thariq itu pada 3 bagian, yaitu yang disebut ahlul abid. Jalannya ahlul abid ialah dia selalu memperbanyak amal, makanya sholat sunnah, kalian disuruh sholat malam, tasbih mutlak, dan berbagai macam. Boleh kalian sholat seperti witir atau lain sebagainya, yang penting tidak meninggalkan kaifiat. Setelah sholat, setelah kalian melakukan selesai torekot, boleh kalian sholat witir, atau sebelum torekot atau setelah sholat isya kalian boleh witir minimal 1 rakaat, atau kemudian kalian setelah torekot menunggu waktu subuh boleh kalian sholat hajat, sholat apa, kemudian pas menjelang subuhnya persis kalian melakukan sholat fajar dan lain sebagainya. Itu kalau kalian punya kesempatan tidak bisa tidur, kesempatan kalian lagi seger dan sebagainya, jangan disia-siakan kalau mendapatkan kesempatan itu. Itu contoh. Jadi memperbanyak terus ibadah sunnah, ibadah apa, nggak ada habis-habisnya, haus enak pokoknya. Namanya ahlul abid. Jadi tidak kuasa berhenti dari amal. Itu ahlul abid ya. Dah, yang pertama ya. Kemudian yang kedua disebut al-murid gitu. Yaitu jalannya orang-orang yang ahli punya kehendak, yang mempunyai kehendak itu. Yaitu dia jalannya apa? Tugasnya atau kebiasaannya itu menundukkan wilayah batiniah, yakni menggempur ya, semua nafsu-nafsu yang ada pada dirinya, dan sekaligus menyelesaikan hati yang terkadang penuh dengan kebimbangan. Nah, itu jadi berantem terus. Pokoknya disebut orang yang punya kehendak al-murid ya, yang disebut ahlul murid gitu loh. Orang-orang yang ahli kehendak, memang punya kehendak, punya cita-cita, punya semangat jalan, itu dia sudah meningkat pada apa? Penggempuran, berjuang melawan hawa nafsu, menyelesaikan sampai membersihkan segala macam kotoran-kotoran. Nah, itu yang disebut taholli dan tahalli, mengosongkan dan mengisi, mengosongkan yang buruk dan mengisi yang baik, mengosongkan nafsu-nafsu yang majmumah, mengisi nafsu-nafsu yang mahmudah. Nah, itu enak sekali gitu ya. Jadi orangnya itu disebut, kaitannya ialah akhirnya dia orang ahlul khidmat. Nah, saya ingatkan lagi, di dalam awal hikam juga pernah kami jelaskan kepada kalian, yaitu bahwasanya adabut tarikin, adabnya orang-orang ahlu tarik, sewaktu-waktu dia pakai adabus syariah, di sisi lain juga dia sewaktu-waktu memakai adabul khidmah, dan pada sisi lain pula dia memakai adabul haq. Maksudnya
pada satu titik tertentu dia memang harus pakai adabus syariah, tapi pada satu saat dia memang harus memakai adabul khidmah, dan satu saat lainnya dia memakai adabul haq. Adabus syariah ialah adabnya seorang ahli syariat, yaitulah yang dikehendaki di sini ahlul abid, ialah orang yang selalu melakukan, mengamalkan, memperbanyak amal ibadahnya, itu disebut adabus syariah, menjauhi segala larangannya. Kemudian dia pakai adabul khidmah, dia berkhidmah dengan dia berjuang melawan hawa nafsu. Karena apa? Dia hanya mentakzimkan Allah, tidak kepada yang lainnya. Nafsu itu kecil semuanya, artinya tidak pernah diikuti, karena takdim man'utnya, ikutannya, taatnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut ahlul murid, orang yang memang punya kehendak, gitu. Orang-orang yang mempunyai banyak kehendak, di mana ia adalah punya tekad yang dikehendaki di sini. Orang yang mempunyai tekad, kemauan yang tinggi yang disebut himmatul aliyah, tekad yang tinggi, gitu, yang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi jalannya para arifin billah. Orang-orang yang arif yang sudah sampai, itu tugasnya apa sih? Seorang arif itu bukan berarti selesai begitu saja. Seorang arifin billah itu selalu menjaga kesucian hati dari selain Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya tidak tercampur, agar hatinya tidak ternoda oleh dunia, agar hatinya tidak ternoda oleh sesuatu apapun. Ia selalu dalam kondisi ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu para arifin billah. Oleh karenanya wudunya arifin billah ialah akan batal wudu apabila suuzon. Akan beda. Kita kalau batal wudu syariat itu apa? Batal wudunya. Batal wudunya ya kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, semuanya itu kan. Itu batal wudu. Kalau para arifin billah ada suudzon terhadap Allah, batal wudunya. Terus wudunya itu pakai apa? Pakai ma'ul barid. Apa itu ma'ul barid? Panjang lagi ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan aja, ntar nggak selesai-selesai ya. Kemudian ya, Bapak ini bikin penasaran aja ya deh, daripada penasaran. Ya. Ma'ul barid itu ialah hati yang lapang, yang selalu memaafkan kesalahan setiap orang. Jadi dia itu pemaaf banget. Jadi walaupun sebel-sebel, cuma sebel, orang itu sebel itu dalam hanya sebatas diungkapkan sebel, tapi orangnya datang cukup bukanya nggak bakalan tega apapun. Sebelum datang pun akhirnya sudah memaafkan. Jadi memaafkan hudil afa. Jadi yang disebut itu ma'ul barid, air penyejuk jiwa. Kenapa sih kalian panas hatinya? Kenapa panas? Karena kalian tidak memaafkan orang yang salah pada diri kalian. Coba kalau memaafkan, langsung luruh hati, jernih, langsung adem, enak. Apa sih susahnya maafin? Kita bikin perbandingan aja, andai saja kalian salah sama orang, kira-kira kalian seneng gak dimaafin? Nah kenapa kalian tidak mau memaafkan kesalahan orang? Kan persoalan, ya tapi dia kan lain, menurut saya kan, ya sudah lain kan hanya persoalannya. Intinya kan sama, salah untuk dimaafkan. Apalagi kita suka merengek terhadap Allah, minta ampunan. Allah sendiri menyatakan dan nyuruh hudil afwa. Ambil maafnya mereka, artinya maafkanlah kesalahan mereka semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihantam oleh batu, dicaci maki, dilecehkan, disiram oleh kotoran onta, dan wah saya pikir, apa sih doa beliau?
pada saat sahabatnya nyuruh nyepatani, ngerti nggak nyepatani? Nyumpahin gitu. Tapi Rasulullah akhirnya ya deh. Tapi ianya apa? Bukan nyumpahin, malah doa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ta'lamun. Allahumma fir li ummati, juga kan sama gitu. Allahumma fir, ya Allah ampuni dosa mereka. Karena mereka tidak tahu siapa aku. Kalau dia tahu aku, pasti dia tidak seperti itu. Itu pemakluman loh. Sama kalian juga, umpamanya langsung dilecehkan atau dicengin, wah sok tahu kamu, ngaji macam-macam ngaji, emang lu mau masuk surga. Nah langsung ya Allah udah ampuni dosa mereka ya. Dia nggak tahu siapa aku. Kalau dia tahu siapa aku, pasti sungkem dia sama aku. Kan gitu ya. Nah, itu contohnya kan begitu. Udah tenangnya, nikmatin saja. Jangan kemudian dibesar-besarkan persoalan itu. Ya, nggak usah, nikmati saja udah. Maafkan semuanya, karena memang harus dimaafkan. Rugi kalau kita tidak memaafkan tuh rugi. Bagaimana nggak rugi? Orang yang salah sama kita sudah hihi jalan kemana-mana enak dan nggak inget telah nyakitin kita, kita itu sakit sendiri, ngeliat sebel, kan rugi sendiri. Kita jungkir balik sendiri. Orang mau udah enak-enakan jelatan, coba orang yang ngatain, cuma manyam fitnah kalian, dasar kamu tuh jelek, tukang kentut, semua macam-macam semuanya. Kalian sakit hati, tega amat jadi di depan orang dia ngatain suatu tukang ini, tukang macam-macam, sakit banget. Nggak maaf-maafin. Orang yang ngatain itu sudah gak ingat, sudah pergi ke mall, sudah ke kafe, sudah ke pasar, sudah belanja, sudah macam-macam, hihi, gitu. Padahal kamu pernah nyakitin dia ya? Nyakitin yang mana ya? Gitu. Lupa tuh, gitu. Tuh. Kita masih ingat terus. Nah, makanya kalau orang itu disakiti itu menjadi cobaan, itu selamanya ingat. Tapi kalau orang yang nyakitin, mudah lupa. Gitu. Mudah lupa. Begitu juga orang yang ngutangin itu mudah lupa. Tapi orang yang punya utang itu selamanya dikasih ingat oleh Allah. Coba deh, percaya deh. Pokoknya kalau kalian punya utang sama siapa aja, selamanya ingat. Pokoknya ingat banget. Kalau nggak ingat, itu tandanya anugerah. Anugerah dari Allah itu, dilupakan itu. Ingat pokoknya kalau utang itu ingat, pokoknya seperak pun punya utang ingat banget. Tapi kalau yang ngutangin nggak ingat. Nah, ingatnya kapan? Pada saat dia itu butuh. Nah, itu loh. Baru ingat, oh iya ya bisa ngutangin. Nah, itu contoh itu ya. Tapi kalau nggak ingat, itu contoh ya. Udah, kita nggak jauh-jauh ke sana. Kita lanjutkan lagi, masih panjang nih. Ya. Kemudian, wahai anak-anakku semuanya, ya. Di sini juga dijelaskan lagi bahwasanya tidak akan sampai, ya. Kalian tidak akan sampai kepada yang sebenarnya sampai tahqiq, ya, melainkan dengan cara muraqabah. Muraqabah di segala waktu, dengan rangkaian-rangkaian seperti kalian harus melakukan memperbanyak istighfar, zikir yang dikehendaki di sini, yaitu dengan taubatan nasuha. Kemudian kalian juga harus banyak memandang karunia Allah yang berlimpah ke dalam diri kalian, yaitu terutama bukan karunia Allah itu hanya sebatas rezeki yang lahiriah, rezeki batinnya seperti rasa kalian menyukai untuk berbuat baik, itu karunia yang sangat luar biasa loh. Jarang dan kalian bisa berbuat baik dengan seseorang, kalian bisa berbuat ibadah, kalian bisa, itu karunia yang harus disyukuri. Nah itu loh. Wih, susah loh, orang mau berbuat baik itu susah gitu loh. Tapi kalian dengan mudah bisa berbuat baik, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu, ya,
Oleh karena itu syukuri segala nikmat-nikmat yang sampai ke dalam dirimu, dan tetaplah kalian sabar di dalam ujian dan cobaan yang sampai kepada yang sampai kepada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikehendaki dalam hadis qudsi, faman lam yasbir ala bala'i walam yashkur li na'ma'i walam yardha biqada'i. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujianku dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatku dan tidak ridho dengan qadaku, falyakhruj min tahti sama, keluar kamu dari kolong langit ini. Falyatlub roban siwa dan cari Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Nah, maka 3 hal yang kita harus tetap sabar, syukur dan ridho itu harus menjadi menjadi kesatuan di dalam diri kita masing-masing ya, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kemudian juga disebutkan di sini, tidak akan sampai dirimu kepada yang disebut yang demikian itu kepada kepada babul hakikat. Tidak, maksudnya jangankan sampai kepada Allah, untuk masuk ke pintu hakikat saja tidak akan mungkin bisa, kecuali ya, dengan sebab ta'aluk hatimu. Artinya hatimu adalah tunduk ya, dengan memperbaiki hati gitu, dirimu gitu. Dan juga selalu menghadapkan bahwa dirinya itulah sangat rendah, diri kita itulah sangat sangat doif, diri kita itu penuh dengan kesalahan, diri kita selalu melihat diri kita itulah sangat kurang, sangat buruk. Semuanya itu harus dikembalikan. Nah, seperti yaitu yang dijelaskan di sini bahwasanya yaitu adalah sampai dirimu kepada yang demikian itu salah satunya daripada 4 perkara, yaitu dengan kalian bisa sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalian akan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu salah satu di antara 4 perkara. Pertama adalah nur yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu. Itu satu tuh, nur ya. Ini angkatan dari Allah. Kalau kalian belum dapat nur dari Allah, ini persoalan. Nur itu apa? Sebut saja kalau yang secara lahiriah disebut hidayah. Seperti kalian semua duduk di sini, kalau tanpa ada nurullah dalam diri kalian, nggak mungkin kalian sampai ke sini. Berarti kalian sudah ada, ya. Jadi nggak usah kebayang-bayang nur itu macam apa, ya. Kemudian yang kedua ialah wasitah. Wasitah itu berarti perantara. Nah, yang perantara ini berarti kaitannya dengan perantara itu macam-macam nanti ya saya lihatkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan ilmu. Ilmu. Yang keempat dengan akal yang sempurna, yang tidak ternoda oleh fikir. Wah, ini istimewa banget. Itu baru sampai itu loh, ke babul hakikat. Apa saja sih? Nur itu hidayah. Wasitoh itu perantara, di sini adalah ada media. Media itu macam-macam. Boleh media itu dalam arti guru, mursyid, pembimbing, atau mungkin adalah baca buku sendiri. Ini banyak tersesatnya karena orang yang membaca buku atau kitab tanpa guru itu pasti gurunya setan, gitu loh. Kemudian apalagi ilmu di mana mengalir, ini ilmu perlu dikaji. Yang keempat ialah akal yang jernih, yang tidak ternoda oleh fikir. Nah, makanya berakal, orang yang berakal kan begitu. Nah, berarti hidayah, pembimbing, kemudian juga disebut lagi seperti ilmu, ya. Apalagi dan disebut akal.
Akal yang sempurna itu adalah dari iman. Dengan kata lain, iman yang ada di dalam dirinya. Ilmu yang mengalir dan menjadikan wawasan pandangan seperti kalian telah menerima ilmunya. Wasitoh adalah disebut pembimbing atau guru, ya disebut media. Ini sebenarnya empat-empatnya tuh ada pada diri kalian. Tinggal bagaimana kalian mengolah, menjadikan yang empat perkara ini adalah menjadi energi utama kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba direnungkan baik-baik, ya. Nah, kemudian, ya, apabila kalian ada empat perkara itu, ya, maka, ya, tidak ada jalan yang menghalangi kalian untuk sampai kepada babul hakikat terlebih, kemudian sampai kepada hakikat wujud dan yang disebut liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang dikehendaki di sini juga kalian juga harus bersahabat atau berdekatan dengan orang-orang yang dapat membimbing kalian, terutama berdekatan atau bertapaut dekat hatinya dengan seorang syekh mursyid, waliyam mursyidah, yaitu yang memberikan jalan yang baik dan yang terang. Karena seorang syekh itu ialah orang yang memberi penjelasan, penerangan, itu orang yang holis, dia yang memberikan jalan atau membentuk diri kalian dalam bentuk perangai yang istimewa, perangai yang disebut akhlakul karimah, memberikan adab tata cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang menyampaikan dirimu kepadanya secara lahiriah, dan juga yang menerangi batinmu, yang memberikan energi pada batiniahmu, itulah seorang mursyid, ya. Supaya kalian tahu untuk hal itu, ya, kalau mau mencari seorang mursyid, seorang syekh. Dan seorang syekh itu juga yang menghimpunkan, ya, dirimu untuk hadir, gitu, memelihara dirimu dari segala hal-hal, gitu, yang disebut yang gaib. Dalam hal-hal juga memelihara dirimu dari segala macam gangguan-gangguan yang gaib, ya, seperti setan, jin dan lain sebagainya. Kalau kalian untuk menuju kepadanya sehingga tidak disesatkan, itu sebagai contoh. Itu pentingnya seorang pembimbing, gitu. Dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau melihat yang disebut syekh itu, maka salah satu daripada segala sifatnya itu ialah, perhatikan baik-baik, ya, dalam hal ini supaya kalian faham. Jadi salah satu di antara segala sifatnya ialah, jadi tidak ada syarat dan masrutnya, ya, bahwa adalah dia itu alim pada sekalian ilmu, dan tidak juga berdiri atas sekalian ahwalnya, tidak juga syaratnya itu bahwasanya ia adalah alim pada yang engkau tuntut, akan dia seperti yang engkau tuntut, ya, kesejahteraan di dalam rohaniyahnya, dan selamat juga kalian dari bid'ah dan hawa nafsu, gitu loh. Artinya dari taman bid'ah hawa nafsu. Yang dimaksud di sini bahwasanya seorang mursyid itu, kalau kalian mau melihat syaratnya kalian melihat seorang mursyid, sifat-sifatnya bahwasanya dia itu alim. Seorang alim yang dapat engkau tuntut ilmunya, itulah. Kemudian seorang mursyid itu juga dia berdiri pada ahwalnya, itu ialah ahwal yang disebut dalam bentuk uswah, yang disebut juga kaitannya dengan akhlakul karimah, gitu ya. Kemudian
dia juga hadir, selalu hadir, memelihara dirimu dari segala macam gangguan batiniah, yaitulah yang bisa membackup, maksudnya gangguan-gangguan batiniah dalam wilayah urusan-urusan rohaniah, di mana seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam torekohnya itu tidak menutup kemungkinan banyak gangguan. Dah sederhana begini saja. Kalian kalau zikiran tanpa ada bimbingan dan kaifiat khusus, coba deh sebentar aja zikiran. Orang yang zikir ada nggak tanpa bimbingan, kadang-kadang dia bisa begini, bisa begitu, bisa melihat jin, bisa. Jangan GR melihat jin itu. Justru itu adalah gangguan batiniah. Nah, gangguan batiniah kenapa? Karena akan dibelokkan. Kemudian orang yang zikiran melihat jin, melihat ini, melihat macam-macam, bangga dan senang gitu loh. Rusak. Ya. Kalian zikir, saya zikir di Akmal, aku nggak pernah ya melihat ini, lihat itu. Waktu dulu saya zikir kok pernah merasa ini, merasa itu. Ya dulu. Dan itu tersesat. Gitu loh. Justru kalian ada tidak boleh melihat macam-macam, udah khusyuk aja zikir. Emang tujuan zikir apa sih mau melihat macam-macam? Orang zikir tujuan apa? Pengen lihat jin. Zikir plotot, kiri kanan lihat macam mana jinnya. Dicari jin gak usah, jauh-jauh. Coba sono lihat tuh. Ya, di mall-mall tuh banyak jin. Ya, apalagi itu ya, banyak jin. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, macam-macam deh jin. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian, jika ya, tadi kan syarat-syarat sudah. Jika kalian sudah mendapatkan ya seorang mursyid yang sifatnya adalah seperti yang kalian ketahui, apa saja sih sifat-sifatnya, maka kalian harus menetapkan syarat masrut, mengikuti syaratnya ya. Dengan cara apa? Kalau sudah ketemu, plek, sudah. Kalian memposisikan dan kalian harus adab syaratnya. Itu 4 perkara syaratnya. Ya 4 perkara. Jadi ada 6 perkara, bukan 4, 6. Nah, 6 perkara. Jadi kalau kalian sudah ketemu ya, kalian telah ya mendapatkan orang yang sifatnya demikian itu, maka syaratmu sertanya itu ada 6 perkara. Syarat menjadi kalian ditetapkan, nanti kalian mempunyai syaratnya kalian harus apa? Harus mempunyai syarat 6 perkara di hadapannya untuknya. Pertama, nah ini syaratnya berat-berat, kalian ini cocok nggak kalian tuh? Ini mau dibacakan sekarang nggak ya? Antar deh. Ya, syarat yang 6 perkara ini ntar. Berarti Sabtu depan saja, ini udah 10:30. Nanti kalian udah duduknya udah pada geser sana sini, ini udah pada bunyi ya. Udah nanti aja ya, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.